Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sore pada anak-anakku sekalian yang berada di rumah, yang sedang melaksanakan tugas learning at home saat dimana kalian stay at home. Anak-anakku sekalian dan ayah bunda yang ada di rumah, hari ini kita belajar fisika yang berkenaan dengan gerak, gerak atau kinematika gerak. Yang di sini kita membahas gerak parabola. Nah, gerak parabola ini sebetulnya perpaduan antara gerak lurus beraturan dengan gerak lurus berubah beraturan, GLB atau GLBB. Nah, ini perpaduannya ini kita menghasilkan gerak parabola. Apa sih sebenarnya gerak parabola? Gerak parabola adalah gerak yang membentuk sudut. Nah, ini saya tulis sudut ya tertentu terhadap bidang horizontal. Nah, di sini kita lihat gambarnya ada sumbu X, sumbu Y. Nah, ini gerak parabola namanya. Gerak parabola di sini nanti ada ketinggian maksimum, ada jarak maksimum, ada jarak terjauh, terus waktu terjauh dan waktu maksimum ya. Nah, kita lihat yang pertama di sini persamaan-persamaannya ya, ada persamaan-persamaannya. Persamaan pertama, persamaan kecepatan. Persamaan kecepatan ini ada P0x sama dengan P0 cos alfa ya. Px-nya sama dengan P0 x sama dengan P0 cos alfa. P0 y, P0 sin alfa, Py-nya sama dengan P0 y minus gt. Nah, Py sama dengan P0 sin alfa minus gt. Nah, persamaan kedua, persamaan posisi yang berkenaan dengan jarak atau tinggi di sini ya, jarak dan tinggi. Nah, ya di sini ada jarak mendatar, ada jarak yang ketinggian gitu ya. Jadi Px sama dengan Px kali T. Nah, di sini sama dengan P0 cos alfa kali T ya. Y sama dengan P0 Y kali T minus setengah GT kuadrat sama dengan P0 sin alfa kali T minus setengah GT kuadrat ya. Nah, persamaan ketiga ada persamaan vektor, persamaan vektor kecepatan total dan arah ya. P sama dengan akar Px kuadrat plus Py kuadrat ya. Nah, tangan alfa ini arahnya ya, arahnya tangan alfa sama dengan Py per Px. Nah, sampai di sini saya hapus dulu ya untuk persamaan ketiga, nanti dilanjutkan dengan persamaan keempat ya. Nah, dengan persamaan keempat. Nah, di sini ada persamaan keempat ya. Persamaan waktu tertinggi ya. Persamaan waktu tertinggi. Nah, persamaan waktu tertinggi ya. Tertinggi dan waktu terjauh ya. Nah, di sini kita lihat T maksimum ya, ini namanya waktu tertinggi. T maksimum sama dengan P0. Nah, kita lihat di sini nih, karena tertinggi ya, tertinggi ini Py sama dengan 0, maka T-nya T maksimum ya P0 sin alfa per gt ya, per g ya. Nah, ini ya. Jadi waktu tertingginya pada saat di bola, misalkan contohnya bola dilempar sampai atas gini, ini ada tinggi maksimum, maka T maksimum ini P0 sin alfa per G gitu ya. Nah, kalau dia sampai sini, misalkan ada pemain bola ini dia menendang bola, dia sampai tiang gawang nih, sampai gawang. Nah, sampai sini, sampai waktu terjauhnya atau jarak terjauh, maka T tertingginya ini atau T terjauh. T terjauh ya, T terjauh ini 2 kali T max ya, 2 kali T max-nya. Nah, 2 kali T max atau 2 kali waktu tertinggi atau waktu maksimum. Maka di sini kita bisa tuliskan nih, T terjauh 2 kali P0 sin alfa ya, sin alfa per G ya, sin alfa per G. Nah, untuk selanjutnya kita lihat. Ini udah ya, bisa dipahami ya anak-anakku sekalian yang ada di rumah, bisa dipahami. Jadi waktu terjauh itu 2 kali waktu tertinggi atau waktu maksimumnya gitu ya, 2 P0 sin alfa per G ya. Nah, sampai di sini kita lanjut dengan persamaan yang kelima. Nah, persamaan kelima ini berkenaan dengan ketinggian maksimum ya. Ketinggian maksimum ini Bapak hapus dulu ya. Hapus ya, karena ini banyak rumus-rumus yang harus kalian pahami dulu ya. Nah, ya di sini kelima ya, di sini ya yang kelima persamaan ketinggian maksimum, persamaan ketinggian maksimum.
Nah, ketinggian maksimum ya. Maksimum ya, H max ya. H max sama dengan apa itu? P0 kuadrat sin kuadrat alfa ya, kuadrat alfa per 2G ya, per 2G ya. Ini tinggi maksimum. Nah, jadi ada tinggi maksimum. Jadi kalau misalkan main basket misalnya dari sini nih kita dilempar, nah kemudian di sini ada apa itu keranjangnya ya, nah ini masuk, nah sampai tinggi maksimum ini berapa gitu, kita bisa menduga gitu ya, bisa menduga ketinggiannya itu berapa, kita sudah bisa hitung, kemudian kita tahu kecepatannya, kita tinggal menentukan sudut, sehingga kalau pemain basket ini kalau dia paham fisika dia akan lebih mudah gitu ya, mudah masukkan bola ke keranjang yang ada di basket ini ya. Nah kemudian yang persamaan kelima, nah ini persamaan terakhir ya, nanti baru kita bahas soal-soalnya ya. Nah, persamaan kelima ya. Persamaan keenam ya, persamaan keenam ini persamaan jarak ya, persamaan jarak maksimum ya, maksimum dan terjauh, jarak terjauh ya. Nah kita lihat tadi ada jarak maksimum ini. Kalau jarak maksimum ini jarak yang ada pada saat ketinggian maksimum gitu ya. Kemudian kalau jarak terjauh ini biasanya 2 kali jarak maksimum ya, makanya kita lihat sini X maksimum dulu ya. X maksimum ya, harus dipahami X maksimum itu jarak yang pada saat dimana terjadi ketinggian maksimum. Jadi kita bisa ukur, misalkan kalau kalian itu yang terutama yang Ikhwan gitu ya, yang seneng main basket misalkan, ukur aja dulu jaraknya ya, dipantaskan dulu jaraknya, lalu baru lemparkan itu ya basketnya sehingga pas masuk gitu, pas masuk tinggal menentukan sudut kira-kira berapa, ada perkiraan gitu ya, ada perkiraan. Maka di sini P0 kuadrat ya sin 2 alfa per 2G. Nah ini jarak maksimum ya, jadi harus diingat ya jarak maksimum seperti ini. Nah kemudian kalau misalkan kalian nanti ada yang seneng main sepak bola, misalnya sepak bola. Nah, misalkan kita sudah tentukan kira-kira jarak tiang gawang ya, yang di situ ada kipernya gitu ya. Kira-kira berapa nih? Nah, kita tentukan aja, kita belajar misal menentukan sudut, lalu tendangan kita dengan kita ukur jarak. Nah, pas nantinya di tiang gawang ini, maka akan sampai gitu, akan sampai pas di tiang gawang jatuh ya bola ini, maka kita lihat majunya seorang kiper ini. Dan kemudian bola ini bisa lewat, kemudian bisa masuk gol di dalam tiang gawang ini gitu ya. Oke ya, jadi bisa penggunaan rumus ini sebagai nanti kalau ada yang misalkan ada yang bercita-cita jadi seorang apa namanya, seorang angkatan bersenjata gitu ya, ABRI gitu ya. Nah ini harus jago menembak, gimana caranya menggunakan perumusan seperti ini sebagai sniper apalagi gitu ya. Nah, menggunakan senjata misalnya pakai BB-16 atau apa gitu ya. Nah ini bisa kalian gunakan dengan perumusan seperti ini gitu ya. Nah kemudian kalau jarak terjauhnya X terjauh gitu ya, X terjauh sama nih 2X max ya, 2X max, jadi tinggal dikalikan aja. Nah 2 P0 kuadrat sin kuadrat alfa ya, sin 2 alfa ya, sin 2 alfa per, nah di sini apa tuh, tinggal G ya, G. Nah ini hilang nih P0 ya, karena dikalikan 2 tadi ada 2 dicoret-coret gitu. Nah ini ya, jadi gini dapatnya gitu ya. Nah oke ya, sampai di sini nih rumus-rumusnya sudah bisa dipahami ya, sudah bisa dipahami. Nah sekarang kita coba nih, kita coba dari rumus-rumus yang telah kita pelajari ya, anak-anakku sekalian yang ada di rumah ya. Nah ini kita pelajari, yang sudah kita pelajari kita coba diaplikasikan di dalam persoalan. Misalkan di sini ya. Nah, kita lihat, Bapak akan tuliskan soalnya, tapi mungkin bentuknya nanti diketahui saja. Sebab nanti kalau misalkan ditulisnya agak panjang gitu ya. Nah, ini Bapak hapus dulu ya rumusan ini ya. Rumusan ini ya. Oke, diperhatikan dulu ya. Diperhatikan. Misalkan ada soal gini ya. Nah, ada contoh soal. Misalkan di sini Sa'ad ya. Kalian tahu Sa'ad itu siapa ya? Sa'ad salah seorang sahabat Rasulullah SAW ya.
sahabat Rasulullah SAW, Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Sa'ad bin Abi Waqqas ini orang yang selalu tepat tembakannya saat menembak ya. Maka di sini misalkan ada contoh soal ya. Nah, contoh soal ya. Contoh soal ya. Nah, saya akan bacakan saja ya. Nah, misalkan di sini Sa'ad ingin menembak seekor burung yang bertengger di sebuah tiang ya. Di sebuah tiang yang berjarak 120 meter. Nah, ini ya. Berjarak 120 meter. Ini ada tiang ya. Nah, ini tiang itu ya, ini berjaraknya 120 meter ya. Nah, 120 meter ya. 120 meter ya, bertengger misalnya di sini nih ya. Taruhlah tiangnya segini ya. Gitu ya. Nah, jadi di sini Sa'ad menembak seekor burung yang bertengger di sebuah tiang yang berjarak 120 meter ya, dari dirinya, dari ini Sa'ad ya. Nah, ini Sa'ad ya. Nah, ini Sa'ad nih. Sa'ad, ini ada burung di sini ya. Ada burung nih. Ada burung ya. Yang gambar burungnya juga Bapak nggak bagus nih ya. Ada burung ya, burung ya. Ada burung ya, burung ya. Di sini ya. Burung tersebut berada pada ketinggian 60 meter ya. Ketinggiannya 60 meter nih, ketinggian ya, 60 meter dari tanah ya. Gitu ya. Nah, bila Sa'ad menggerakkan senjatanya membentuk sudut 45 derajat, sini shot gitu ya, 45 derajat nih. Nah, gitu loh. Nah, ditembak nih oleh Sa'ad. 45 derajat. Nah, 45 derajat gitu ya. Dari arah mendatar, kecepatan awal peluru supaya burung tersebut tertembak adalah berapa? Ditanya P0-nya tuh berapa gitu. Nah, P0-nya nih berapa gitu ya. P0-nya ya. Jadi kecepatan awalnya tuh berapa yang ditanyakan gitu ya. Jadi kita tulis saja yang diketahuinya tadi ya. Diketahui ya. Diketahui X sama dengan jaraknya ya 120 meter. Kemudian di sini Y-nya, Y sama dengan tadi ketinggiannya ini Y-nya 60 meter ya. Kemudian di sini alfanya sudutnya 45 derajat ya. Nah, kemudian G-nya 10 meter per sekon pangkat 2 gitu loh. Nah, kira-kira ada nggak yang bisa nih ya diketahui ini? Yang ditanyanya P0 gitu loh. P0-nya berapa? Nah, kira-kira ada yang bisa nggak ya? Nah, coba diperhatikan di sini ya. Berarti apa dulu sih harusnya yang kita cari gitu loh. Nah, ini ada dua persamaan yang harus kita gunakan. Tadi ada jarak ya. Nah, GLBB gerak mendatarnya ya, gerak mendatarnya. Nah, yang ini nanti mungkin Bapak akan hapus dulu ya gambar ini. Ya, gambar ini Bapak hapus dulu supaya bisa menjawab soal ini ke atas nanti ya. Nah, P0 ya. Nah, kita lihat jarak mendatar. Ya, karena kita nanti harus menemukan kecepatan awal, kecepatan mula-mula atau kecepatan awalnya. Nah, kecepatan awal ya. Kecepatan mula-mula ya. Ya, atau kecepatan mula-mula. Nah, pada saat kita belajar GLB, gerak lurus beraturan, ya, kita belajar X sama dengan P kali T. Nah, begitu juga di sini. X sama dengan ya, P0 cos alfa kali T gitu ya. Nah, X-nya kan udah ada nih, X nih. Nah, X udah ada ya. Nah, ya, X-nya udah ada, alfanya juga ada, sudah ada. Kita lihat nih, X-nya 120 ya. Nah, terus P0 cos. Nah, kita tulis di sini cos 45 derajat setengah akar 2 ya. Kalian pasti ingat kan ya? Nah, kalian pasti ingat cos 45 derajat sama dengan setengah akar 2 ya. Terus sin 45 derajat sama dengan setengah akar 2 sama ya. Nah, ingat juga nih soal ini, soal yang sering kali keluar di dalam soal SBMPTN, bahkan soal UN ya, soal UMPTN banyak banget soal ini keluarnya ya. Makanya saya dari sekarang baik dari kelas 10, kelas 11, kelas 12 nya harus dipahami betul soal ini. Sebab ini soal yang sangat menarik ya. Soal yang bisa digunakan di dalam persoalan apa saja sebetulnya. Bahkan bagi yang ambil fakultas teknik, fakultas kedokteran, ini harus betul-betul mampu dengan soal seperti ini gitu. Sebab nanti di dalam tubuh kita aja nih, di dalam tubuh kita ada gerak lurus dua beraturan ya. Bahkan nanti yang bekerja di dalam
di dalam perusahaan-perusahaan seperti perusahaan air minum ya, PAM, ini macam-macam nih, bahkan banyak sekali ya, bahkan di perusahaan-perusahaan otomotif, misalkan bensin dia keluar dari selang masuk, nah itu pun tetap menggunakan rumus-rumus seperti ini gitu ya. Nah, kita lihat di sini cos 45 tuh setengah akar 2 ya, setengah akar 2 kali T ya. Nah, maka di sini kita bisa lihat T-nya tuh berapa gitu ya. T-nya ya 2 ya, 240 ya. 2 nih ada 2 nih, 2 kali 12 240 terus P0 akar 2 gitu loh. P0 akar 2. Nah, ini sudah ada T-nya. Tinggal kita masukkan ke persamaan. Kepersamaan mana? Kepersamaan tadi Y sama dengan ya. Nah, ini juga panjang. Udah ya. Bisa dicatat, bisa diperhatikan ya rumus ini. Nah, kemudian ini juga akhirnya ya harus dihapus juga ya, harus dihapus juga gitu ya. Yang penting sudah bisa dipahami ya, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini tadi ada rumus Y sama dengan P0 sin alfa kali T minus setengah GT pangkat 2 gitu ya. Nah, di sini kan tadi Y-nya kita tahu nih, Y-nya. Ya, Y-nya kita tahu 60 ya. 60 terus kita tulis P0 sin alfa sin 45 ya, setengah akar 2. Setengah akar 2 ya. T-nya kita ganti nih dengan ini ya. 240 ya. Ini perkaliannya P0 akar 2 ya. Akar 2. Ini tinggal coret-coret minus setengah G ya. G. Nah, setengah G. Oh, ini nggak muat nih ya. Nggak muat. Nanti kita ke bawahkan dulu ya. Nah, ya. Nah, di sini ya, Y sama dengan P0 sin alfa kali T minus setengah GT pangkat 2 ya. Ya inilah kalau belajar fisika ya harus tahu rumus-rumusnya, itu harus diingat betul gitu ya. Kalau enggak ya susah gitu, nggak bakal bisa nantinya. Oke ya, P0. Nah, setengah akar 2 ya ini ya. Nah, ini setengah akar 2 ya. Jadi bisa dilihat ya, setengah akar 2. T-nya kita ganti ya. T-nya kita ganti dengan ini. 240 P0 akar 2 ya. Minus setengah G-nya 10 ya. Ini juga diganti juga. Nah, ini dihapus dulu ya. Ditanya ya, ditanya. Di sini 240 per P0 akar 2 pangkat 2 gitu. Nah, ini kita bisa coret gitu loh. Ya, tinggal di sini. Nah, ini kan 60 nih. Nah, 60 ya tadi ya. Nah, di sini 60 sama dengan setengah nih. Ini juga coret nih, akar 2-nya dicoret. Ya. Jadi diperhatikan ya, akar 2-nya tinggal dicoret-coret aja. Tinggal 240. Nah, di sini ya, perhatikan ya. Nah, bagi 2 minus. Nah, ini lihat sini ya. 240. Nah, 240 pangkat 2 ya. Coba dihitung ya. 240 pangkat 2 berapa? Coba dihitung dulu ya. Nah, ini karena ini 10 bagi 2 5 ya. 5 ya. Terus akar 2 pangkat 2 tinggal 2 gitu ya. Nah, 240 dibagi 2 ya. Terus tinggal 100, jadi sini 144.000 per P0 ya. Per P0 kuadrat nih. Per P0 kuadrat ya. P0 kuadrat ya. Dipahami sampai sini ya. Nah, ini lihat kita pindahkan nih. Ini juga nggak muat lagi nih ya. Nggak muat ya. Nah, kita hapus dulu ya. Dihapus dulu. Nah, bawa pindah ke sini, lihat sini. Nah, ini pindah ke sini nih. Nah, 14400 per P0 kuadrat sama dengan 240. Ya, 240 bagi 2 berapa? 240 bagi 2 berapa? 120 ya, karena ini pindah ke ruas kiri, yang ini pindah ke ruas kanan, jadi 120 nih. 120 kurangi 60 gitu ya. Maka di sini P0 kuadrat ya. P0 kuadrat naik 14400 dibagi 60. Dibagi 60 ya. Tinggal berapa nih? Coret-coret berapa? Tinggal 2400 ya. 2400 coret ya. 1440 ya. 1440 ya.
coret ya. Tinggal nolnya ada 2, 144 bagi 6, 24. Maka P0-nya akar sekarang. Akar 2400 ya, 2400 ya. Diperhatikan betul nih ya, diperhatikan ya. Jadi kita bisa lihat nih. Jadi P0-nya berapa? Akar 2400 atau di sini P0 sama dengan 20 akar 6 ya. Nah, 20 akar 6 meter, 20 akar 6 ya. 20 akar 6 ya. Meter per sekon ya. Dapatlah tuh P0 ya yang ditanyakan tadi. Karena tadi pertanyaannya apa? Kecepatan mula-mula atau kecepatan awal ya. Nah ya, 20 akar 6. Ya, 20 akar 6. Dari mana sih 20 akar 6 ya? Itu ya. Coba diperhatikan di sini. Ya. Lihat sini ya. 2400 ya. Berapa? 2400 itu berapa? Ya, 6 kali 400 ya. Sedangkan akar 400 adalah 20. Jadi akar 20 akar 6 meter per sekon ya. Sampai di sini sudah bisa ya dipahami ya, anak-anakku sekalian yang ada di rumah ya. Ini contoh soal yang dimana soal ini adalah bisa diaplikasikan di dalam apa tadi tuh, nembak itu, menembak burung ya, bahkan menembak musuh juga bisa aja gitu ya. Yang penting kalian pinter dalam menggunakan perumusan ini gitu ya. Untuk selanjutnya, nah ini ada satu tugas nih, ada satu PR ya, ada satu PR atau kuis yang nantinya dikerjakan di rumah ya. Yang dikerjakan di rumah, rumusnya sama seperti ini ya, rumus seperti ini ya. Coba ditulis ya, ditulis soalnya ya di apa, kepada anakku sekalian yang ada di rumah ya. Coba ditulis ya, kuis ini nanti akan dapat hadiah nih. Nah, Bapak akan berikan hadiah ya. Bagi yang apa namanya, yang bisa menjawab, akan Bapak berikan buku fisika ya. Buku fisika, satu buku fisika yang nanti mungkin model buku fisikanya akan Bapak tunjukkan gitu ya. Bapak tunjukkan pada saat kalian sudah ada yang bisa menjawab gitu ya. Oke ya. Kuisnya ini ya, sebuah benda ya, coba dicatat ya, sebuah benda dilemparkan miring ke atas ya, miring ke atas dengan sudut 45 derajat terhadap bidang datarnya ya. Sehingga lintasannya berbentuk parabola ya. Nah, Bapak ulang lagi ya, sebuah benda dilemparkan miring ke atas dengan sudut 45 derajat terhadap bidang datarnya ya, sehingga lintasannya berbentuk parabola ya, dengan kecepatan 20 akar 2, dengan kecepatan 20 akar 2 meter per sekon ya. Nah ya, terus pada saat jarak tempuh mendatarnya 80 meter, maka ketinggiannya berapa? Nah, Bapak ulang lagi nih soalnya ya. Sebuah benda dilemparkan ke atas dengan sudut 45 derajat terhadap bidang datarnya ya, sehingga lintasannya berbentuk parabola dengan kecepatan 20 akar 2 meter per sekon ya. Titik ya. Pada saat jarak tempuh mendatarnya 80 meter, maka ketinggiannya adalah titik gitu ya. Nah ya, nanti rumusnya sama ini ya. Ini sama ini nih ya. Nah ya, ini sama ini sama rumusnya ya. Jadi tanya ketinggiannya aja ya. Jadi mudah-mudahan ini dengan soal seperti ini saja kalian bisa pahami gitu. Kalian bisa pahami dengan baik ya, dan bisa diaplikasikan dalam bentuk soal yang akan jadi yang Bapak berikan kuis ini gitu ya. Dan kuis ini berhadiah mendapatkan buku fisika. Tentunya buku fisikanya buku fisika yang bagus gitu ya, bagus. Terima kasih ya. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian yang di rumah tetap semangat belajar. Kita akan bertemu lagi nanti pada saat-saat memang waktunya tepat ya dalam pembelajaran ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Bapak tutup pembelajaran ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.